Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Suci dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membawakan sedikit ceramah. Dan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat taufik hinayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, di sini saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul Pergaulan Bebas. Sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai dalam berperilaku. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas menjangkit siapapun. Ini merupakan penyakit di masyarakat yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memedulikan batasan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, lingkungan sosial, dan hukum. Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai sesuatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Remaja-remaja kita merupakan generasi penerus bangsa yang telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja yang berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah menutup aurat yang telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis ataupun transparan. Menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama masih ada batasan dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku dan keluarga. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina,
Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat yang gelap. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah syaitan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan artinya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja, yang disertai nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangannya. Dan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur 31 yang artinya, katakanlah kepada orang dan laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dari pandangan apapun yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terletakkan kedua mata. Zina ini dan zinanya adalah memandang kedua telinga. Berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan yang membenarkan dan mendustakan itu. Hadis dari riwayat Muslim. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membahayakannya. Maka timbullah keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal itu menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beragama tidak harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan muhrimnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.